Orang yang tidak mengenal kita bisa mengerti tentang kita dengan mendengar reputasi kita. Kita nggak perlu khawatir kalau kita dijelek-jelekin orang. Kita nggak perlu khawatir kalau orang gosip tentang kita. Orang melemparkan tuduhan macam-macam sama kita. Yang kita perlu perhatikan adalah bahwa kita harus mempertahankan reputasi yang baik. Karena dengan sendirinya, orang-orang yang mendengar tentang berita-berita yang buruk itu akan tahu bahwa itu hanya dimunculkan karena orang-orang mungkin iri hati sama kita, karena mungkin orang-orang ingin menjatuhkan kita. Jangan buang waktu untuk berespon negatif terhadap omongan orang yang gak baik tentang kita. Tapi fokuslah untuk bangun hidupmu dengan baik. Karena nama baik, reputasi yang baik akan menjadi nilai kepercayaan publik terhadap kita. Warisan yang kita bisa tinggalkan buat anak cucu kita gak cuma harta, tapi nama baik. Reputasi yang baik merupakan warisan yang tidak akan pernah habis. Apa yang kita bangun dalam hidup kita belum terbukti benar sampai kita ketemu dengan Bapa di sorga. Kita ingin diberkati, tapi apakah hidup kita jadi berkat? Orang yang kaya di bumi belum tentu kaya di mata Allah. Seringkali kita memakai ukuran kesuksesan itu dari kekayaan, jabatan, seberapa banyak harta yang kita punya. Kita cuma bisa terbukti benar ketika kita ketemu Tuhan suatu hari nanti. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan menilai kita, adalah bagaimana kita mengaplikasikan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Reputasi adalah buah hidup kita, tuaian dari taburan kita. Karakter seseorang itu lebih penting daripada penampilan dan kekayaannya. Kalau kita pengen dipercaya sama orang, kita nggak boleh sombong, kita harus jujur, kita harus pegang perkataan kita. Kita akan dipercaya orang lewat karya-karya kita yang nyata, nggak asal ngomong aja. Kita harus belajar jadi orang yang memegang perkataan. Kita harus bisa dipercaya sebagai orang percaya. Banyak kali orang Kristen nggak dipercaya, karena orang nggak peduli sama agama kita. Orang mau lihat hidup kita. Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Kali ini saya akan bicara tentang reputasi. Amsal 22 ayat yang pertama bilang begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Reputasi adalah nilai kepercayaan publik terhadap seseorang yang dinilai dari karya dan hidupnya. Reputasi dengan bahasa sederhananya adalah sebagai apa kita dikenal. Apa reputasi Anda hari ini? Tahukah Anda bahwa kalau seseorang punya reputasi yang baik, itu merupakan modal yang sangat-sangat bernilai. Karena dengan reputasi yang baik, kita bisa memberikan rekomendasi yang baik. Dengan punya reputasi yang baik, kita dipercaya orang sesuatu yang besar. Orang yang tidak mengenal kita bisa mengerti tentang kita dengan mendengar reputasi kita. Pernah nggak terima WhatsApp dari teman-teman yang isinya meminta uang dari kita, meminta bantuan? Satu kali teman saya minta tolong sama saya supaya diinfokan di Instagram bahwa WhatsApp suaminya dihack orang. Saya percaya begini. Orang mau pakai nomor WhatsApp kita, Facebook kita, untuk minta-minta uang ke semua orang yang ada di Facebook kita, ataupun menyebarkan WhatsApp ke setiap orang yang kita punya kontaknya, kita nggak perlu khawatir kalau kita punya reputasi yang baik. Karena orang-orang akan otomatis tahu bahwa, wah, ada yang nge-hack handphone Henny nih. Karena nggak mungkin Henny minta duit. Karena dalam hidup saya, teman-teman saya tahu bahwa saya nggak pernah minta-minta uang. Teman-teman saya tahu bahwa saya nggak pernah bahkan jalan sambil keliling bawa proposal. Teman-teman saya tahu bahwa saya nggak mungkin minta-minta sama mereka dan saya tidak pernah berhutang. Jadi saya yakin kalaupun satu hari ada orang nge-hack handphone saya, nggak akan ada yang percaya bahwa saya minta-minta uang. Dan setiap kali orang minta rekening Yayasan Tangan Pengharapan, saya tidak memberikan rekening saya pribadi, saya selalu memberikan rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Nah, biasanya orang yang suka nge-hack WhatsApp orang lain selalu mencantumkan nomor rekening pribadi. Kita nggak perlu khawatir kalau kita dijelek-jelekin orang. Kita nggak perlu khawatir kalau orang gosip tentang kita. Orang melemparkan tuduhan macam-macam sama kita. Yang kita perlu perhatikan adalah bahwa kita harus mempertahankan reputasi yang baik. Karena dengan sendirinya, orang-orang yang mendengar tentang berita-berita yang buruk itu
akan tahu bahwa itu hanya dimunculkan karena orang-orang mungkin iri hati sama kita, karena mungkin orang-orang ingin menjatuhkan kita. Jangan buang waktu untuk berespon negatif terhadap omongan orang yang gak baik tentang kita. Tapi fokuslah untuk bangun hidupmu dengan baik. Karena nama baik, reputasi yang baik akan menjadi nilai kepercayaan publik terhadap kita. Kalau kita suka berhutang dan kita suka minta-minta duit sama orang, pasti orang akan percaya berita-berita yang mereka terima waktu handphone kita dihack seorang. Atau mungkin ada yang pura-pura bilang handphonenya dihack, padahal dia yang broadcast untuk minta uang. Tahukah Anda bahwa nama baik adalah warisan yang tidak pernah habis? Amsal 20 ayat yang ke-7 bilang gini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Banyak orang yang berdagang hanya untuk memperoleh keuntungan satu kali. Mereka lupa bahwa nama baik dan nilai kepercayaan adalah yang mempertahankan hubungan jangka panjang dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan yang berkelanjutan. Orang beli lagi sama kita karena hubungan yang baik dan nilai kepercayaan. Tapi satu kali kita menipu orang gak akan balik lagi sama kita. Nah, banyak kali orang ingin menuai keuntungan satu kali, mereka sampai rela menipu orang dan akhirnya mereka kehilangan pelanggan. Dengar baik, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Warisan yang kita bisa tinggalkan buat anak cucu kita nggak cuma harta, tapi nama baik. Reputasi yang baik merupakan warisan yang tidak akan pernah habis. Saya kasih contoh. Hari ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang tetap eksis, meskipun di masa sulit. McDonald's, KFC, Pizza Hut, Domino's Pizza, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah dibangun puluhan tahun lalu. Tapi kenapa masih eksis hari ini? Karena nama baik. Saya pernah cerita bagaimana McDonald di Kelapa Gading ditutup hanya karena McDonald Amerika menilai restoran itu kurang bersih dan sekarang dibuka di tempat yang berbeda dan ramai pengunjung. Banyak orang yang tidak memperhatikan nilai kepercayaan, tidak memperhatikan reputasi, mengabaikan kepercayaan publik tentang sebuah nilai yang dipertahankan dan membuat orang terus mempercayai kita. Bagaimana kita membangun nama baik? Saya cuma mau share 2 hal. Doa atau iman dan hidup kita harus selaras. Yang kedua, tindakan kita bicara lebih keras. Saya mau bicara tentang iman dan hidup kita harus selaras. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya sering bilang bahwa apa yang menggagalkan doa kita adalah tindakan kita setelah berdoa. Seringkali kita berdoa minta Tuhan menolong kita. Kita minta Tuhan buka jalan. Tapi apakah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan? Kita minta Tuhan berkati kita, tapi apakah usaha kita jadi berkat? Kita minta Tuhan promosi kita, tapi apakah kita berprestasi dalam karir kita? Seringkali doa kita dan kehidupan kita nggak selaras. Yesaya 59 ayat 1 bilang gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya nggak percaya bahwa uang, kekayaan, kesuksesan merupakan ukuran penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Apa yang kita bangun dalam hidup kita belum terbukti benar sampai kita ketemu dengan Bapa di sorga. Tapi banyak dari kita juga yang berdoa minta usaha kita disertai Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan promosi kita di tempat pekerjaan.
Tapi sederhana aja, apakah hidup kita selaras dengan iman kita? Saya ingat suatu hari ada orang yang membohongi perusahaan tempat dia bekerja. Dia berkata bahwa di pekerjaan sebelumnya dia adalah direktur, padahal sesungguhnya orang ini dulu hanya seorang manajer. Dan yang membuat saya agak malu, pemilik perusahaan ini berkata bahwa orang yang membohongi dia adalah orang Kristen, yang kemudian tentu saja menjadi olok-olok, dan kemudian orang ini dipecat dan semua fasilitas yang diberikan ditarik kembali. Kita ingin diberkati, tapi apakah hidup kita jadi berkat? Mazmur 15 ayat 1-5. Mari kita lihat bagaimana hubungan firman Tuhan antara iman dan kehidupan. Ayat 1 berkata begini, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saya percaya gini, orang yang kaya di bumi belum tentu kaya di mata Allah. Seringkali kita memakai ukuran kesuksesan itu dari kekayaan, jabatan, seberapa banyak harta yang kita punya. Kita cuma bisa terbukti benar ketika kita ketemu Tuhan suatu hari nanti. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan menilai kita, adalah bagaimana kita mengaplikasikan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa apapun yang kita percaya dalam hidup kita harusnya dapat dilihat dari kehidupan kita. Bukan hanya sekedar apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita menghidupinya. Di poin kedua, saya mau bahas tentang bagaimana kita membangun reputasi yang baik. Tindakan kita bicara lebih keras. Be the man of your words. Jadilah orang yang menghidupi apa yang kamu katakan. Reputasi adalah buah hidup kita, tuaian dari taburan kita. Kita akan dibilang mata keranjang kalau kita suka ganti-ganti pasangan. Kita akan dibilang si pelit kalau kita terlalu ngirit. Kita akan dibilang si sombong kalau kita selalu ngomong hal-hal yang tinggi dan membangga-banggakan diri sendiri. Reputasi adalah buah atau hasil dari kehidupan kita sendiri. 2 Korintus 2 ayat 14 bilang begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Satu hal yang saya percaya dari kekristenan adalah kekristenan itu bukan agama, tapi bicara soal gaya hidup kita. Kekristenan adalah sebuah budaya kehidupan yang menyerupai Kristus. Arti Kristen diambil dari bahasa aslinya Christos yang artinya the image of Christ. Kekristenan bukan agama yang harus disebarkan, tapi merupakan suatu budaya hidup, nilai hidup yang harus dibagikan. Bahwa dengan melihat hidup kita saja, orang bisa mengenal kita adalah orang-orang percaya. Dikatakan dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya pernah memberikan ilustrasi dari ayat ini. Produk pemutih wajah tidak akan laku kalau tidak bisa membuktikan khasiatnya. Kita nggak mungkin jualan obat diet kalau kita sendiri nggak langsing. Kalau hari ini dengan bobot tubuh seperti ini, lalu suatu hari nanti saya ciut 20 kilo,
Saya jamin orang akan tanya, minum apa sih? Seringkali kita bangga-banggain obatnya, tapi kita nggak bisa buktiin khasiatnya. Banyak kali kita pengen orang ikut agama kita, tapi kita nggak bisa buktiin gaya hidupnya. Tahukah Anda bahwa tindakan kita bicara lebih keras? Saya ngomong sama koordinator saya di sekolah berasrama, bahwa satu tindakan bicara lebih banyak daripada 1000 perkataan. Saya percaya bahwa karakter seseorang itu lebih penting daripada penampilan dan kekayaannya. Ada yang pernah berkata, charisma will bring you to the top, but character will maintain you on the top. Amsal 28 ayat 6 berkata begini, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Kepercayaan itu dibangun dari 3K. Yang pertama karakter, yang kedua karya, yang ketiga komitmen atau konsistensi. Kalau kita pengen dipercaya sama orang, kita nggak boleh sombong, kita harus jujur, kita harus pegang perkataan kita. Kita akan dipercaya orang lewat karya-karya kita yang nyata, nggak asal ngomong aja. Dan yang ketiga, orang akan percaya sama kita kalau kita tuh punya komitmen, punya konsistensi. Satu hari saya beli buah dari seorang pedagang buah. Pada awalnya yang dikirim adalah buah-buah yang bagus sekali. Tapi kemudian satu hari buah yang sampai itu kurang baik. Pesanannya sama, tapi yang diantar kurang baik. Tapi luar biasanya dari pedagang buah ini, dia bilang gini sama saya, Bu Heni, saya minta maaf kalau buahnya tidak sebaik sebelumnya. Saya akan antarkan gantinya sebagai bonus karena barang itu kurang baik. Sebenarnya saya tahu kalau dia lakukan itu, dia akan rugi. Karena untung dari penjualan barang sebelumnya harus dia pakai buat mengganti barang yang baru untuk saya. Banyak orang Kristen gak ngerti bahwa mungkin kamu harus rugi untuk bisa dipercaya orang. Seringkali orang gak mau rugi. Tapi firman Tuhan berkata tadi, orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, itu yang boleh datang kepada Tuhan. Kita harus belajar jadi orang yang memegang perkataan. Kita harus bisa dipercaya sebagai orang percaya. Banyak kali orang Kristen gak dipercaya. Why? Karena orang gak peduli sama agama kita. Orang mau lihat hidup kita. Reputasi dan pelayanan harus sejalan. 1 Timotius 3 ayat 8 bilang begini. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. Lagi-lagi tentang reputasi. Ayat ke-11, 1 Timotius 3 ayat 11 berkata begini. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Lagi-lagi tentang reputasi. Reputasi kita dan pelayanan kita harus sejalan, kalau enggak Tuhan enggak dipermuliakan. Yang terakhir, bagaimana kita mengurus keluarga kita akan mempengaruhi reputasi kita. 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ayat 13, karena mereka yang melayani dengan baik memperoleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dikatakan mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kenapa? Karena hidup mereka nggak jadi batu sandungan. Menarik sekali dikatakan, diaken haruslah suami dari satu istri. Mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa reputasi seseorang akan dipengaruhi oleh bagaimana sikapnya terhadap orang-orang di sekelilingnya, khususnya terhadap pasangannya dan keluarganya. Bagaimana seseorang menjalani rumah tangganya akan mempengaruhi pandangan dan kepercayaan publik terhadap dia. Saya ingat di waktu yang lalu ada seseorang yang begitu terkenal, lalu tiba-tiba satu hari dia kawin lagi, nikah lagi.
dengan istri yang kedua, dan saat itu saya ingat betul reputasinya langsung rusak dan publik langsung tidak suka. Membuktikan bahwa bagaimana kita menjalani rumah tangga kita, bagaimana kita bersikap terhadap pasangan dan keluarga kita akan disorot oleh publik. Saya pernah bilang sama staf saya, heran banget dulu waktu saya posting tentang firman Tuhan gak banyak yang like. Saya posting tentang pelayanan tangan pengharapan gak banyak yang like, sepi banget. Tapi begitu saya posting saya lagi ngapain sama anak-anak saya lagi ngapain sama suami saya, yang like banyak banget. Kenapa? Orang lebih suka lihat hidup asli kita di balik mimbar. Orang lebih tertarik seorang Henny Kristianus di belakang layar seperti apa. Boleh juga sekali-sekali saya mau nge-vlog. Tapi apa yang saya mau bicarakan? Kalau kita ingin punya reputasi yang baik, tentu kita ingin punya reputasi yang baik supaya keharuman pengenalan akan Kristus bisa kita sebarkan kemana-mana lewat hidup kita. Tapi saya ingin menutup dengan ini. Kalau kita ingin punya reputasi yang baik, pastikan iman dan hidup kita selaras. Iman tanpa perbuatan mati, dan yang sering menggagalkan doa kita adalah tindakan kita setelah berdoa. Yang kedua, tindakan kita bicara lebih keras. Be the man of your word. Reputasi adalah buah kehidupan kita. Pastikan hidup dan pelayanan kita selaras. Kalau kita ingin diberkati, pastikan hidup kita juga jadi berkat. Saya berdoa agar firman Tuhan ini selalu jadi kekuatan buat kita menjalani hidup kita ke depan. Mari kita berdoa.